Halo netizen, ini adalah new Toyota Hilux facelift ya. Jadi di tahun 2024 ini Toyota Asal Motor Indonesia meluncurkan Hilux facelift ketiga. Ya udah 3 kali facelift ternyata. Jadi dulu kan pertama kali generasi ke-8 ini launching di tahun 2015 ya, mukanya tuh seperti ini. Lalu di tahun 2017 tuh ada facelift pertama yang nggak masuk di Indonesia. Facelift kedua itu yang di tengah-tengah pandemi tuh di tahun 2020 atau 2021 yang mukanya nggak jauh beda sama yang sekarang. Dan di tahun 2024 ini facelift lagi menjadi yang mukanya seperti ini ya. Dan surprisingly untuk Hilux facelift ketiga ini meluncur lebih dulu dibandingin Thailand yang merupakan negara produksinya. Jadi lucu juga ya, padahal kita impor dari Thailand, tapi Thailand belum dapat muka yang seperti ini. Bahkan Australia dan Indonesia duluan yang dapat muka seperti ini. Jadi perbedaannya di bagian depan nih, grillnya masih mirip yang model trapezoidal seperti ini, tapi lebih maco ya, dengan bahan yang kayak scratchy plastik, dan grillnya itu modelnya tuh honeycomb dengan diboss logo Hilux di bagian sini. Dan untuk yang tipe G seperti yang kita lihat ini, lampunya pun masih sama seperti lampu tipe G yang facelift kedua kemarin ya, yang masih reflektor halogen semua. Ada lampu C, lampu senja, low beam, high beam. Tapi untuk bagian fog lampnya dia sudah LED sama seperti tipe V. Lanjut ke bagian samping, velgnya juga sama seperti yang sebelumnya ya, tipe G yang lama. Dan kebetulan di unit ini lagi pakai ban AT. Di sini ukuran bannya itu 265 R17. Rem depan disc brake, belakang tromol. Sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping juga ada matte flap dengan di boss logo Hilux. Ada emblem Hilux di bagian pintu depan. Dan untuk cover spion dia warnanya hitam glossy ya, dengan lampu sen di ujungnya. Handle masih warna body. Terus untuk di bagian side step ini juga warnanya hitam biasa ya, nggak kayak Fortuner yang dikasih list silver. Untuk rem belakangnya masih tromol dan masih kelihatan banget nih rangkanya, bahkan nomor rangkanya juga nggak ditutupin. Dan pastinya untuk sebuah pickup dia pakai leaf spring atau per daun. Di bagian sini ada decal 4x4 untuk yang 4x4, dan bagian belakangnya pun juga masih sama aja. Paling bedanya cuma di bagian bumper ini nih, yang kalau tadinya chrome sekarang jadi hitam glossy. Lampu juga masih sama. Di sini masih full bohlam, lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Di belakang ada emblem Toyota, dan di sebelah kanan ada emblem Hilux dan emblem G. Ada high mount stop lamp juga di tailgate, dan tailgate-nya sendiri seperti ini. Jadi udah dikasih bed liner, ukurannya juga lumayan lega, dan ada beberapa tying points buat ngiket ini ya, ngiket barang-barang gitu. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari new Toyota Hilux facelift 2024 ini. Ya, mesin masih sama ya, menggunakan mesin diesel 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan kode 2GD FTV, dan tenaganya pun masih sama sekitar 149 PS. Dan untuk ruang mesin juga masih sama ya, ada engine cover, dan ya kurang lebih masih sama seperti sebelumnya. Ada engine cover juga di bagian dalamnya sini atau peredam gitu ya. Oke, yuk sekarang kita lihat kabin dalamnya. Oke, lihat ke kabin dalamnya dari Toyota New Hilux 2024 yang merupakan double kabin andalannya Toyota. Ya masih sama sih seperti tipe G sebelumnya. Dashboard masih sama, dan joknya juga masih sama. Untuk yang di tipe G ini masih full fabric, belum kulit, dan masih cukup empuk. Lengkap ya pengaturannya, ada height adjuster, recline, dan sliding. Dan dia juga belum ada airbag samping. Jadi masih 3 airbag, nggak kayak tipe V yang ada 7 airbag. Dan di sini juga masih ada grab handle untuk memudahkan akses masuk ya. Oke, setir masih sama, bentuknya kayak Fortuner juga, tapi belum dilapis kulit untuk yang di tipe G ini. Pengaturannya pun sama, lengkap ya, tilt teleskopiknya. Terus di bagian audio steering switch juga lengkap, buat volume, ganti track, angkat tutup telepon. Di sebelah kanan ada pengaturan MID, tapi belum ada cruise control. Dan instrument cluster juga masih sama seperti G sebelumnya ya, Hilux G yang facelift kedua kan jadi cakep gitu ya, instrument clusternya kayak di tipe V, dan MID-nya juga model yang berwarna, bukan yang layar dot matrix kayak Hilux G yang pertama.
Di balik setir ada tuas wiper dengan intermittent timer. Di sebelah kanan ada tuas lampu yang belum auto, tapi ada fog lamp depan di bagian dalamnya, dan ada ventilasi AC bisa dibuka tutup. Di depannya juga ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan, dan dia juga masih kunci colok ya sampai tipe V, kecuali untuk yang di Hilux GR Sport yang udah pakai start-stop button. Di sini ada indikator alarm, ada 5 tombol kosong. Di bawahnya ada tuas pembuka kap dan tuas pembuka tangki BBM. Di bagian bawah ada airbag untuk lutut pengemudi, dan pedalnya juga masih model gantung biasa. Tapi di sebelah kiri tuh kayak ada pad karet buat naruh kaki kiri. Di bagian door trim ini juga sama ya seperti Hilux tipe G sebelumnya yang mostly full plastik, kecuali di bagian armrestnya yang dia bahannya fabric. Handle juga belum chrome. Di bagian sini ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik, central locking, window lock, auto up down, power window cuma di sisi pengemudi aja. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, speaker, dan tweeter di bagian atas ini. Ada grab handle tadi ya di bagian pilar A dan di bagian atas. Seatbelt bisa diatur naik turun. Terus untuk sun visor pengemudi belum ada cermin, tapi ada card holder, ada spion tengah manual dimming, ada tempat kacamata, dan ada panel tengah ini yang bisa buat nyalain lampu baca atau ngikut pintu ya. Sun visor sebelah kiri ada card holder dan ada cerminnya. Ada grab handle di bagian pilar A dan di bagian atas. Seatbelt harus adjustable, begitu pula dengan headrest. Di bagian dashboard atas ini juga sama ya, ada ventilasi AC, jam digital, tombol lampu hazard, dan ada silver lining di bagian atas dashboard. Dan untuk head unitnya yang tipe G ini juga masih sama seperti di Hilux tipe G sebelumnya ya, yang modelnya tuh full capacitive touch panel, tapi bukan touchscreen. Jadi ya dia tombolnya tuh disentuh gitu ya, bukan tombol kliki yang kayak tombol begini gitu contohnya. Dan dia juga ada port USB di bagian sini. Di bagian bawahnya AC-nya juga masih model yang bukan putar ya, yang lengkap ya, ada diffuser depan, zona AC bisa ke kaki, dan yang baru juga semenjak facelift ke-3 ini adalah diffuser belakang mulai dari tipe G atau mungkin tipe E ya, gua kurang ingat. Buat yang lebih ingat bisa komen di bawah aja. Pokoknya untuk yang double cabin dia ada diffuser belakangnya sekarang sampai ke tipe V juga. Dan di sini ada fan speed, ada temperatur AC yang nggak ada heater, dan di bagian bawahnya ada sirkulasi udara. Di sebelah kanannya juga tetap ada shifter on the fly ya untuk sistem 4-wheel drive-nya. Ada 2H, 4H, dan kalau ditekan dan putar ke kanan kita bisa masuk ke 4L. Di bagian bawahnya juga ada tombol untuk matikan traction control dan mengaktifkan differential locker belakang. Ada 2 buah power outlet di bagian bawah sini. Ada tempat penyimpanan, dan untuk transmisinya seperti ini, yang tipe G itu dia manual 6 percepatan, dan untuk masuk gigi mundur tinggal dorong full ke kiri kayak BMW jadul gitu ya. Ada parking brake di belakangnya, ada tombol kosong, 1 buah cup holder, dan untuk center console juga masih sama. Untuk di bagian glove box juga tetap ada 2 level seperti ini ya, tapi yang bawah belum soft opening. Dan hampir lupa, yang atas itu ada chillernya atau aliran AC yang bisa mendinginkan isi dari dashboard atasnya. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depannya. Sekarang kita turun yuk dan kita cek ke kabin belakang, yang dimana hampir nggak ada bedanya ya. Jadi untuk jok dia masih sama full fabric, dan di bagian tengah ada armrest dengan 2 buah cup holder, ada 2 buah gantungan, grab handle di bagian atas, dan dia juga ada tempat penyimpanan rahasia di bagian bawah jok belakangnya, dan dia bisa diangkat 60-40. Ada isofix point juga ya harusnya. Bentar, ada nggak sih? Kayaknya belum ada ya, tapi buat yang lebih paham bisa komen di bawah. Dan untuk door trimnya juga sama, hampir semuanya full plastik keras, kecuali bagian sininya yang panelnya fabric. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Hilux facelift ketiga tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.